anak-anak. Oke, berhubung kita tidak bisa melakukan tatap muka, maka kali ini Ibu akan kasih video pembelajaran. Nanti kalian bisa download secara offline di rumah masing-masing, belajar masing-masing. Dan di belakang materi yang Ibu kasih nanti akan ada latihan soal. Kalian kerjakan di rumah, nanti akan kita bahas pada saat pertemuan tatap muka seperti biasanya. Kita doakan saja semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, jadi kita bisa melakukan kegiatan seperti biasanya. Oke, jadi tetap di rumah, stay safe, stay healthy, dan tetap semangat. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pernapasan eksternal dan pernapasan internal. Pada pernapasan eksternal, darah akan masuk ke dalam kapiler paru-paru yang mengangkut sebagian besar karbon dioksida sebagai ion bikarbonat dengan persamaan berikut. Jadi, ion bikarbonat tadi diubah menjadi H2CO3. Nah, untuk dapat dikeluarkan lewat pernapasan, H2CO3 ini harus diubah menjadi gas karbon dioksida dan uap air. H2CO3 atau asam karbonat bersifat asam. Jika tidak dikeluarkan dari tubuh, maka akan mengakibatkan keasaman dalam darah atau disebut dengan peristiwa asidosis. Maka H2CO3 tadi perlu diuraikan menjadi uap air dan CO2 untuk dapat dikeluarkan lewat udara pernapasan. Bersamaan dengan pengeluaran karbon dioksida, terjadi pengikatan oksigen oleh hemoglobin menjadi oksihemoglobin. Pertukaran oksigen dan CO2 dari dan ke dalam alveolus terjadi secara difusi akibat adanya perbedaan tekanan parsial pada kedua bagian. Pernapasan internal adalah proses pengangkutan oksigen ke dalam sel dengan reaksi HbO2, kemudian diuraikan, Hb-nya tetap di dalam pembuluh darah dan O2-nya masuk ke dalam sel. Begitu juga sebaliknya, CO2 yang ada di dalam sel sebagai sisa dari metabolisme dikeluarkan lewat pembuluh darah, ditangkap oleh Hb menjadi HbCO2, kemudian dikembalikan ke alveolus. Setelah sampai ke dalam sel, gas oksigen atau O2 akan dipergunakan untuk respirasi sel, yaitu untuk mengoksidasi zat makanan yang kita makan sehingga dapat dihasilkan sebagai energi. Nah, hasil sampingannya adalah gas CO2 dan uap air yang nanti akan dikembalikan ke pembuluh darah untuk diangkut ke dalam paru-paru dan dikeluarkan. Begitu selanjutnya. Oke, demikian materi kita kali ini. Namun, untuk menguji kemampuan kita dalam memahami materi, mari kita menjawab soal-soal berikut ini. Silakan kalian mengerjakan tugasnya, kemudian nanti ditulis di buku latihan. Nanti akan kita bahas saat pertemuan di kelas seperti biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.